Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Edukasi dengan materi yang sama ya, Soli-Soliha, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Pelajaran 3, Aku Anak Solih. Nah, Soli-Soliha, di situ sudah ada komik pendek yang bercerita tentang suatu perilaku. Kita coba baca bersama-sama ya. Dadah. Pulpen siapa ya? Teman-teman, ini pulpen siapa ya? Itu pulpenku, Liv. Makasih ya, Liv. Ini pulpen hadiah dari ayah. Untung gak hilang. Sama-sama. Sesungguhnya ada beberapa orang yang mengambil harta Allah dengan cara yang tidak benar. Maka bagi mereka pada hari kiamat akan memasuki neraka. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan komik pendek yang barusan Ibu baca, kira-kira komik itu menceritakan tentang sifat apa ya, Soli-Soliha? Jujur. Iya, betul sekali. Sifat jujur. Jadi di situ ada seorang anak yang bernama Alif menemukan pulpen temannya dan bertanya kepada teman-temannya bahwasannya ini pulpen siapa ya? Karena Alif merasa bahwa itu bukan pulpennya. Jadi Alif menanyakan itu kepada teman-temannya supaya teman-temannya menemukan kembali pulpennya yang hilang. Seperti itu ya. Nah, apa yang sudah diceritakan dalam komik itu adalah merupakan sifat dari perilaku jujur. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu komik lagi, kita baca bersama-sama yuk. Judulnya tentang ridho orang tua. Kita baca ya. Hari sudah malam. Alifa masih giat belajar untuk ulangan besok. Alifa, sudah malam. Sudah dulu belajarnya. Sebentar lagi, Ma. Alifa takut gak bisa ulangan besok. Alifa kan sudah dari siang belajarnya. Sekarang Alifa istirahat supaya besok segar untuk ulangan. Mama, doakan supaya Alifa nanti lancar mengerjakan ulangannya. Amin ya robbal alamin. Makasih, Ma. Esoknya Alifa mengerjakan ulangan dengan lancar. Alhamdulillah, aku bisa mengerjakan soalnya. Makasih ya, Ma. Ma, berkat doa Mama, ulangan Alifa nilainya bagus. Alhamdulillah. Selamat ya, Alifa. Ridho Allah tergantung keridhoan orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis Tirmizi dan Hakim. Nah, itu ada hadisnya. Kalau bahasa Arabnya hadisnya seperti ini. Ridhollahi wa ridhol walidaini wa suhtullahi suhtil walidaini. Jadi yang artinya itu ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi intinya dari pesan dari komik barusan itu kita harus patuh ya kepada orang tua. Jadi kalau orang tua minta kita sesuatu yang positif, meminta kita untuk istirahat, meminta kita untuk mengaji, meminta kita untuk belajar, nah kita harus patuh Soli-Soliha agar keridhaan Allah bisa kita dapatkan dengan mencapai ridho orang tua terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita menginginkan ridho Allah kepada kita ingin pandai, kita ingin sukses, maka kita harus patuh kepada orang tua terlebih dahulu agar ridho Allah sampai kepada kita. Nah, jadi apa dulu yang harus dicapai? Ridho orang tua. Setelah itu pasti ridho Allah mengikuti kita. Paham ya, Soli-Soliha? Nah, di sini sudah ada kisah anak yang jujur. Kita langsung simak ya, bagaimana sih kisah anak yang jujur. Disimak baik-baik dengan seksama. Kambing kita mulai sedikit susunya.
berarti akan semakin sedikit susu yang kita jual. Dan semakin sedikit uang yang kita dapatkan dari hasil menjual susu kambing kita. Sabar saja, Bu. Ini kan cobaan dari Allah. Siapa tahu setelah semua ini berakhir, kita akan memetik kemenangan. Yang penting kita tidak ikut-ikutan berlaku curang seperti yang lain. Sekarang kita masih bisa berdagang keliling kan, Bu? Kita harus yakin, Bu, rezeki dari Allah akan datang untuk kita. Jika padang rumput mulai menghijau lagi, insya Allah kambing-kambing kita akan gemuk dan kita bisa banyak mendapatkan susu. Tapi walaupun susunya banyak, kita akan jual kemana? Sementara ibu sudah tidak boleh berjualan di pasar. Tenang saja, Bu. Kita bisa menjajakan susu dari rumah ke rumah. Semoga saja masih ada yang beli. Kalian pernah dengar bagaimana nasib ibu sok suci itu? Saya lihat dia dan anaknya sekarang berjualan susu dari rumah ke rumah. Laku? Iya, kelihatannya penjualannya lumayan. Belum menyerah juga rupanya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku ada ide. Hari ini ibu akan membeli susu berapa kendi? Aduh, maaf ya nak. Hari ini ibu sudah membeli susu. Maaf ya, mungkin lain kali saja. Baik, Bu. Tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Mari nak, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Biasanya mereka selalu beli. Sudahlah, aku akan ke rumah Ibu Zahra saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, besok-besok kita beli susu kambing yang ini saja. Harganya jauh lebih murah. Iya ya, Pak. Kalau beli sama yang biasanya, kan harga susunya lebih mahal. Hari itu hampir tidak ada sama sekali pelanggan yang membeli susu pada gadis malang ini. Ia nampak sedih. Dengan gontai, ia melangkah pulang. Ya Allah, siapa yang mendahului aku ya? Kenapa dia bisa menjual susu lebih murah? Hari ini susu yang saya bawa habis ludes, tidak bersisa. Bagus, bagus. Ini upahmu hari ini. Besok pagi-pagi sekali kau sudah harus mulai berjualan, biar makin banyak susu yang bisa kau jual. Baik, Tuan. Itu kan pedagang yang mengusir ibu. Pantas saja harga susu kambingku tidak bisa bersaing. Ternyata dia yang menyuruh pemuda tadi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur.
lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat, dan kami berdua akan ke arah utara kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Oke, Soli-Soliha, setelah nonton video yang barusan, kisah anak jujur, apakah yang kalian dapatkan? Iya, jadi apapun profesi kita, apapun yang kita butuhkan, susah ataupun senang, kita harus tetap berpegang pada syariat agama. Kita harus berperilaku terpuji. Salah satunya adalah jujur. Nah, kisah tadi kan menceritakan seorang anak dari ibu penjual susu ya, yang dimana ibunya ingin mencampurkan susu itu dengan air, tetapi anaknya tersebut tidak memperbolehkan hal itu karena itu termasuk sesuatu yang curang dan dibenci oleh Allah. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab sangat menyukai putri tersebut. Seperti itu ya, Soli-Soliha. Jadi dimanapun kita berada, bagaimanapun posisi kita harus berpegang teguh pada kejujuran. Agar apa yang kita dapatkan, nah, kita akan memperoleh kebaikan, kita akan memperoleh banyak teman, mudah bergaul, disukai banyak orang, dipercaya orang lain, ya banyak dan lain-lain ya. Nah, di sini sudah ada contoh sikap jujur. Bu Aini berikan beberapa gambaran bagaimana sih sikap jujur.
Salah satunya adalah tidak berpura-pura tidur atau berpura-pura belajar ketika diamanahi oleh orang tua. Misalkan disuruh belajar, "Dik, ayo kita belajar, ayo belajar." Kemudian ternyata pura-pura tidur. Padahal di bawah selimutnya sudah ada HP-nya, main game ya. Jadi itu tidak boleh. Itu namanya pura-pura dan tidak jujur. Menyampaikan hasil ulangan ujian kepada orang tua apa adanya. Apa adanya, dapat 100 ya 100, dapat 80 ya 80 ya. Jangan dapat 60 dirubah jadi 80, dioret-oret sendiri. Nah, itu tidak boleh. Tidak melebihkan uang membayar buku, tidak sebagaimana mestinya. Jadi misalnya bukunya harganya 60.000, kemudian kamu minta uang 70.000, yang 10 kamu ambil. Nah, itu tidak boleh, Solia. Itu namanya tidak jujur. Dan yang 10.000 itu kira-kira uang halal apa haram? Haram ya. Jadi kalau misalnya harga bukunya itu 60.000, maka kita harus minta uang pas kepada orang tua kita, terkecuali kita diberikan bonus oleh orang tua kita sebagai tambahan uang saku. Nah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita minta menambahkan uang itu kepada harga yang tidak semestinya, maka sisanya itu adalah uang haram. Nah, uang haram itu sangat bahaya loh apabila masuk ke dalam perut kita ya. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian yang selanjutnya, mengembalikan uang kembalian belanja sebagaimana mestinya. Jadi misal nih disuruh sama ibu beli sabun, sabunnya harganya 3.000, dikasih uang 5.000. Nah, sisa 2.000 itu harus dikembalikan, Solihah. Tidak boleh kita ambil kecuali dengan seizin orang tua atau orang tua yang memberikannya. Ya udah, itu kembalinya ambil kamu aja Le, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kalau kita mengambil sisa uang itu tanpa izin orang tua, itu yang tidak diperbolehkan. Artinya kita sudah berbohong atau tidak jujur ya. Kemudian yang selanjutnya, berkata terus terang apabila kita melakukan suatu kesalahan seperti memecahkan barang nih ya, bukan perang ya, memecahkan barang misalnya, barang milik orang tua, milik saudara atau milik orang lain, kita harus jujur ya. Jadi misalnya ditanya oleh orang lain, siapa nih, kok pecah ya, kok patah ya, siapa yang matahin, kita akui saja Solihah, tidak masalah. Malah itu adalah yang terbaik. Orang lain tidak akan marah kepada kita apabila kita jujur. Nah, dan setelah itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Setelah kita melakukan kesalahan, yang pertama kita harus minta maaf, jujur dan meminta maaf, kemudian bertanggung jawab atas apa yang sudah kita rusak. Begitu ya Solihah. Selebihnya dibaca sendiri di rumah ya. Kemudian ditonton lagi videonya berulang-ulang agar kalian semakin memahami apa saja sih contoh jujur itu. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh jujur di sekolah. Yang pertama, tidak mencontek ketika ujian. Nah, ini seringkali terjadi di sekolah. Kalau kita mencontek artinya kita tidak jujur kepada diri sendiri, tidak jujur kepada guru. Kalau Allah Maha melihat ya. Kalau kita tidak mengakui Allah Maha melihat, malah kita itu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi selain kita berbohong kepada diri sendiri, kita juga berbohong kepada Bapak Ibu guru. Jadi kalau ujian itu tidak boleh mencontek atau harus dilaksanakan dengan usaha sendiri, dijawab dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian tidak melakukan titip absen kepada temannya demi bisa membolos. Misal nih kalau sekolah dasar biasanya kan kirim surat ya, atau orang tuanya yang memberitahu kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini biasanya nih sekolah sudah menengah ke atas, SMA atau kuliah perguruan tinggi ya, bisa jadi kemudian titip absen kepada temannya, ya aku nggak bisa masuk nih, aku ada di sini sekarang, aku titip absen ya, tanda tanganin, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya sekolah dasar ada temannya yang misalnya, ini si A ini kemana ya, si A lagi sakit bu, padahal si A tidak sakit gitu.
Padahal si A mungkin bermain atau sedang liburan sama keluarganya. Nah, kita harus menjawab pertanyaan guru itu apa adanya, Soli ya. Kalau ditanya oleh seorang guru, si A kemana ya? Misalkan di rumahnya memang sakit, ya kita jawab sakit. Kalau dia lagi liburan, ya kita jawab liburan setahu kita dan sejujur-jujurnya ya, yang pasti. Kemudian tidak malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, ini penting. Kalau misalnya kalian belum memahami pembelajaran, apalagi sekarang sistemnya daring ya. Kalau misalnya tidak bisa mengirim tugas dan sebagainya, kalian harus bertanya kepada Bapak Ibu guru agar Bapak Ibu guru juga tidak bertanya-tanya. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang selanjutnya, membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan kantin sekolah. Jadi kalau harganya 1.000 ya bayar 1.000 gitu ya. Kemudian mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai tenggang waktu yang ditentukan. Nah, ini yang sering terjadi kadang ya di sekolah-sekolah, kalau sudah waktunya kembalikan pinjam selama 1 minggu malah ditambah-tambahin ya. Akhirnya kena denda juga. Jadi harus dikembalikan sesuai tenggang waktunya atau diperpanjang di perpustakaan sekolah ya. Manfaat berkata jujur. Nah, ini yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, jelas ya. Kalau sudah sering jujur, itu kita akan mudah dipercaya oleh orang lain. Banyak teman, hidup terasa damai dan tentram, lebih percaya diri, terhindar dari tuduhan yang merugikan, mendapatkan banyak pahala ya. Nah, sikap amanah. Nah, ini huruf H-nya ketutup ya. Kita baca komik pendeknya dulu ya. Contoh orang yang amanah itu jika membayar hutang sesuai kesepakatan tanpa ditagih-tagih. Ahwan, saya baru ada 100.000 Bu. Apakah boleh kekurangannya saya lunasi 2 hari lagi? Insya Allah. Iya, gak apa-apa Mbak. Kan selama ini selalu nyicil tepat waktu. Saya percaya kok. Makasih Bu. Jazakillah khairan. Nah, kemudian komik yang kedua. Jika dititipin uang, jujur dan bisa dipercaya. Bubur ayam semuanya 15.000, jadi kembaliannya 35.000 ya bos. Orang yang jujur dan amanah akan disukai oleh teman-temannya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Iya bener nih, Bapak ambil aja 10.000 buat ongkos beli bensin ya, itu bensin tuh. Buat ongkos bensin, makasih ya. Rezekinya pun barokah insya Allah. Jadi kalau kita amanah, misalnya dititipin sesuatu, terus disuruh beli sesuatu, harganya 20.000 ya kita bilang 20.000, kita kembalikan sisanya kepada orang yang menitipkan barangnya tadi. Kemudian yang selanjutnya ya, amanah. Wah, ini tulisannya seperti ini ya, mohon maaf ya. Amanah atau dapat dipercaya. Suatu hari Ando sedang bercerita kepada teman baiknya Nanda. Ando memberitahu rahasia tentang perasaan dirinya terhadap seseorang. Tapi jangan beritahu yang lain ya, kata Ando kepada Nanda. Oke Ndo, jawab Nanda. Ando pun percaya kepada Nanda karena ia sangat dekat kepadanya. Tetapi Nanda tidak kuat menahan diri untuk tidak memberitahu teman-temannya. Akhirnya Nanda pun memberitahu rahasia tersebut kepada 2 orang temannya, Rigal dan Radia. Rigal dan Radia pun memberitahu teman-teman yang lainnya, sampai akhirnya semua temannya mengetahui rahasia Ando. Keesokan harinya, Ando diejek-ejek oleh teman-temannya. Ia bingung bagaimana mereka bisa mengetahui rahasia yang hanya diketahui dirinya dan Nanda. Ando merasa sedih, lalu menangis. Lalu seorang pria berpakaian sangat rapi menghampiri dirinya. Pria itu adalah Pak Iman. Kamu kenapa Ando? Tanya Pak Iman. Ando menceritakan semua yang terjadi. Lalu Pak Iman memanggil Ando dan Nanda ke ruang BK. Setelah ditanya beberapa kali, akhirnya Nanda mengaku.
telah memberitahu rahasia Andu kepada teman-temannya, padahal dia sudah berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia Andu. Nanda pun merasa bersalah lalu meminta maaf kepada Andu. Nanda berjanji akan selalu menepati janjinya mulai sekarang. Nah, itu tadi amanah tentang menjaga rahasia. Jadi kalau ada teman kita punya rahasia, kita jangan sampai untuk membuka rahasia itu kepada orang lain. Terlebih lagi orang yang sudah curhat kepada kita tidak mau rahasianya dibuka. Jadi kita sebagai seorang yang amanah harus menyimpan rahasia itu dengan baik. Meneladani kisah Rasul. Nah, ini solih-solihah kisah Rasul tentang amanah tadi ya kaitannya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya, misalnya dengan cara yang pertama, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru di sekolah. Hikmah memiliki sifat amanah, sama seperti sikap jujur ya, kita akan selalu dipercaya oleh orang lain, selalu disukai orang lain, banyak teman, banyak pahala juga tentunya ya. Karena Allah sangat menyukai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang patuh kepada orang tua. Nah, karena ketiga sifat itu adalah sifat-sifat terpuji yang Allah sukai tentunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja ya materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share video ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih ya, solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.